Shalom, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa kita tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan tentu kita terus ingin bertumbuh seperti apa yang sedang kita pelajari. Kita harus bersukacita dengan proses yang kita hidupi, kita masuki, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan untuk itu kita butuh jalan-jalan kebenaran. Karena itu tetaplah baca Alkitab kita, dan kita lanjutkan pembacaan Alkitab setahun kita dari kitab Imamat pasal 7 sampai pasal 9 ayat yang ke-6, dan baca kitab Markus pasal yang ketiga ayat 31 sampai pasal 4 ayat 25, lalu Mazmur pasal 37 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28. Dan untuk hikmat kita dari kitab Amsal, kita baca Amsal pasal 10 ayat yang ke-5. Kita sudah tahu sama-sama bahwa ketika seseorang tidak mendasari aktivitasnya, hidupnya, pelayanannya dengan karakter Kristus sebagai puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan seharusnya semua pelayanan, semua karunia itu mengarah kepada pembentukan karakter kita. Karena sehebat apapun talenta kita, karunia kita, kalau karakter kita buruk, jelek, maka itu menjadi kehancuran, bahkan itu memalukan nama Tuhan. Seperti kejadian yang ada di gereja Korintus. Sebutkan saja, Paulus berkata, "Aku tidak bisa ngomong sama kamu seperti dengan manusia yang rohani, manusia yang dewasa, tapi cuma dengan manusia yang kanak-kanak, manusia yang hidup dalam kedagingan." Karena Paulus mendapati mereka saling berkelahi, ada blok-blok, kelompok Paulus, kelompoknya Apolos. Bahkan karunia-karunia yang bekerja di antara mereka di gereja Korintus itu sampai didapati ada kejahatan moral sampai masalah perzinahan. Nah, ini semua kaitannya adalah dengan karakter. Karena itu kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa talenta, karisma bisa bawa kita pada puncak kesuksesan. Tapi kalau kita nggak punya karakter, cepat atau lambat itu hanya tinggal tunggu waktu. Karena itu kita perlu masuk ke dalam proses yang akan melahirkan karakter ilahi dalam hidup kita. Karena itu kita perlu lagi lebih banyak lapar dan haus akan Allah. Karena saya percaya bahwa kenapa saya katakan kita perlu lebih banyak tentang Allah. Karena masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang Allah itu sendiri. Tapi kita membutuhkan pewahyuan. Apa artinya menerima lebih lagi dari Dia. Ya, ini bukan cerita tentang kita menjadi serakah, picik, menjadi seperti kayak lautan mati. Namun lebih kepada ada kelaparan dan kehausan. Roh kita ingin lebih lagi. Dan ini berasal dari Roh Kudus, dari Tuhan tentunya. Kalau ada kelaparan, makanya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Akan kebenaran. Karena itu Roh Kudus yang adalah sumber kita tidak akan pernah habis-habis. Dia akan memberikan kita lebih lagi. Ya, di dalam kekayaannya, bukan hanya secara materi. Materi itu otomatis mengikuti. Ketika kita secara rohani, spiritual, kita mengalami kekayaan rohani. Tetapi kita juga akan mengalami damai sejahtera, sukacita, hubungan di keluarga, kesatuan, kesehatan, impian, ide-ide, proyek, dan banyak berkat lainnya. Saya cerita sama anak saya bahwa apa yang kamu lihat hari ini, ya, apa yang saya rasakan hari ini, yang saya lihat, itu sebenarnya dimulai dari sesuatu yang tidak kelihatan. Itu kekayaan Tuhan yang sebelum itu terjadi, itu dimulai hanya dengan bagaimana ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Karena itu semua mimpi, semua ide, semua proyek, semua berkat yang Tuhan siapkan itu sudah ada. Dan itu ada di dalam roh kita lebih dulu. Karena itu saya mau katakan kita perlu punya kelaparan, kehausan, roh yang lebih lagi. Jadi ketika mungkin sudah mengalami rasa kekurangan itu, maka itu akan mendorong kita, membawa kita untuk mencari Tuhan lebih lagi. Karena itu saya mau katakan bahwa kita perlu menghancurkan semua penghalang-penghalang bagi pertumbuhan, ya, pengurapan, kuasa, kemuliaan, doa, perubahan, pewahyuan, pengetahuan, dan pembelajaran kita. Kita perlu hancurkan semua penghalangnya. Karena itu kita perlu terbuka untuk selalu menerima kebenaran-kebenaran baru yang Roh Kudus ingin berikan dan singkapkan kepada kita. Karena
setiap hari kasih-Nya itu selalu baru. Jadi ada saja yang baru yang Tuhan bisa singkapkan. Karena itu setiap hari kita perlu jaga rasa lapar kita akan kehausan kita akan Tuhan. Kita perlu punya hasrat, gairah akan Tuhan lebih lagi. Ya, kita perlu memberikan kesempatan, tempat kepada Roh Kudus untuk membawa kita kepada tingkat-tingkat yang baru dalam tujuan Allah dalam hidup kita di bumi ini. Ya, karena itu kita perlu menempuh jalan-jalan yang Tuhan ingin kita tempuh. Ya, seperti yang saya katakan bahwa untuk kita sampai pada tujuan Allah, ya, karakter ilahi, maka kita perlu menempuh jalan yang diperlukan, jalan proses, ya, hukum proses. Ya, jadi ini bukan sebuah pilihan, tapi merupakan jalan yang diperlukan bagi setiap orang percaya kalau ingin saudara sampai pada tujuan kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita ingin menggenapi rencana-rencananya di dalam keberadaan hidup kita selama kita ada di dunia ini. Karena Tuhan tahu tujuan hidup kita. Sebelum Dia menciptakan kita, kita sudah ada di dalam kekekalan. Daud berkata dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi untuk alasan ini, ya, kita harus menyerahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan seringkali biasanya tidak memberitahu kepada kita semua yang perlu untuk kita lalui. Dia nggak lengkap memberikan, tapi dia step by step, ya, supaya kita bisa sampai langkah satu ke langkah yang satu dengan sebuah prinsip penyerahan kita kepada Tuhan. Jadi jika Dia melakukannya, kita mungkin akan menyerah, ya, sebelum mulai. Karena itu kebenarannya adalah prosesnya selalu mencakup lembah kekelaman. Ya, ada tempat-tempat yang waduh luar biasa, gimana kita merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa keluar lagi di situ ketika kita menghadapi masalah itu. Mungkin kita mengalami penyakit yang begitu dalam. Kita mengalami kefrustasian karena mengalami mungkin hutang. Kita tenggelam begitu jauh ke dalam, sepertinya tidak mungkin. Tapi percayalah, kalau saudara kembali mengikuti proses Tuhan, Tuhan akan mengangkat saudara tinggi, lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan saya mengalami banyak hal, saya mau katakan bahkan sukses bagi saya adalah bukanlah sebuah hasil. Sukses adalah kumpulan perjalanan kehidupan dari berbagai persoalan di mana saya mengalami banyak kegagalan. Jadi ketika saya belajar dari situ, jadi sukses bagi saya adalah pembelajaran kegagalan-kegagalan yang dirangkumkan menjadi sebuah perjalanan dan kita bisa mengerti, oh ini sukses yang sebenarnya. Dan tentu tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara lahiriah. Itu cuma akibat saja ketika kita melewati sebuah proses yang benar. Karena itu kita mungkin bisa berkata, aduh rasanya mau menyerah. Tapi saya mau beritahu di mana Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, segalanya pasti akan bisa diselesaikan. Ya, sepertinya kita tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Karena itu ini apapun yang saudara alami itu bukan akhir. Tapi itu hanya sebagian dari jalan yang diperlukan. Dan Allah akan menyertai kita di setiap langkah kita. Itulah kenapa pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, siapapun yang belum melewati lembah kekelaman, ya dia pasti belum pernah mengalami yang namanya diproses. Karena itu Tuhan tidak bisa mempercayakan tujuannya kepada kita, ya, kalau kita tidak mengikuti proses dan mau masuk dalam proses itu. Karena saya mau katakan bahwa Tuhan pasti membawa kita pada jalan-jalan proses. Dan proses itu akan melahirkan yang namanya karakter Kristus, karakter ilahi. Dan ingat, proses selalu akan memurnikan hidup kita. Karena itu mari kita bersukacita dan bersyukur untuk setiap peristiwa kejadian yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita. Saudara, tetap kuat, tetap teguh. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kemurahan dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya.
Kami mau menyerah, berserah kepada tuntunan dan pimpinan-Mu. Ajar-ajari kami terus Tuhan, biar hati kami semakin murni. Kami terus dimurnikan lewat berbagai hal. Kami mau tetap berespon benar, bereaksi benar, tetap menempuh jalan-jalan Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.